Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tutorial pembuatan aplikasi sederhana, yaitu aplikasi perpustakaan. Eh, yang kemarin kita telah membuat cara membuat database-nya dan menginstal framework kode Igniter di localhost kita. Jadi untuk eh, pertemuan kedua ini atau part kedua ini kita akan membuat eh, pom login. Kita akan membuat pom login aplikasi perpustakaan, kemudian dilanjutkan dengan membuat pom input data, yaitu input data mahasiswa dan input data buku. Sebelumnya terlebih dahulu kita akan menyalakan XMPP kita. Di sini saya sudah menyalakan XMPP kita. Jadi selanjutnya kita akan ke menu codingan, ke text editor codingannya. Yang pertama saya akan membuka text editor codingan saya. Di sini saya memakai text editor Atom. Saya memakai text editor Atom. Saya close. Di sini di bagian kiri ini adalah project kemarin yang kita install kemarin. Mungkin saya hapus dulu. Saya hapus remove project. Terus saya buka project perpustakaan yang kemarin sudah kita install. Dengan cara saya akan mengklik menu add folder, pergi ke lokasi folder perpustakaan yang kita install kemarin. Kalau di sini saya pakai Linux, berarti saya di foldernya di menu di folder opt, terus di lam, di htdoc, kemudian baru kita pilih project perpustakaan yang kemarin kita install. Oke. Nah, ini sudah buka project perpustakaan kita. Ini sistem folder dari framework CI Code Igniter. Di sini saya buka folder aplikasinya. Di sini banyak folder aplikasi, folder yang fungsinya untuk menjalankan framework CI. Ada controller, ada model, ada view. Ini yang akan yang banyak folder yang banyak yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama ini sudah kita bikin buka projectnya di text editor kita. Kemudian selanjutnya kita coba buka di browser kita lagi seperti yang kemarin. Klik localhost, baru nama projectnya perpustakaan. Nah, ini berarti project perpustakaan ini sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kita coba membuka database kita yang kemarin kita bikin tab baru, terus localhost, ketik php my admin. Terus kita cari database yang kemarin kita bikin, itu namanya perpustakaan. Nah, ini tabel-tabel yang ada di database perpustakaan. Ada tabel anggota mahasiswa, anggota non mahasiswa, buku, tabel kembali mahasiswa, tabel kembali non mahasiswa, dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel petugas. Nah, ini tabel petugas ini adalah tabel yang digunakan untuk tugas yang digunakan oleh petugas untuk login ke sistem informasi perpustakaan yang kita bikin nanti. Jadi tabel petugas ini akan menyimpan beberapa kolom, yaitu kode petugas, nama, jabatan, hak akses, dan password. Nanti di hak akses ini ada dua, ada admin dan super admin dan admin. Super adminnya itu bisa melihat semua data yang ada di aplikasi perpustakaan, dan hak akses adminnya hanya bisa melihat beberapa data-data yang ada di aplikasi perpustakaan. Oke, yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu halaman loginnya. Kita buka
teks editor Atom kita ke controller, terus di sini kita akan membuat file baru dengan nama file login.php. Klik kanan di controller, kemudian new file, terus bikin file baru dengan nama login. L nya harus huruf besar ya, login.php. Terus kemudian klik enter. Nah, ini file login.php ini sudah kita buat, berhasil kita buat. Kemudian kita membuat codingan login ini adalah sebagai controller, nanti sebagai controller yang menampilkan halaman login. Sekarang kita bikin codingannya. Di sini saya akan mengambil codingan dari file welcome.php. Saya Ctrl A, terus saya copy, terus saya pastikan di file login. Saya pastikan. Di sini nama kelasnya, di sini file welcome saya close lagi. Di sini file login ini harus sama namanya dengan nama kelasnya. Di sini kan nama filenya login, berarti di sini kelasnya kita samakan dengan nama filenya login. Nah, saya save. Kemudian di sini adalah public function index. Jadi public fungsi index ini yang terlebih dahulu dibaca oleh suatu controller public index, baru dia akan membaca fungsi-fungsi lain. Public index. Kemudian saya buat view-nya. Saya ke folder view, terus klik kanan, kita bikin nama filenya new file, itu file login.php. Nah, ini file login.php ini kita buat di folder view. Nama filenya bisa bebas ya, login.php dengan tulisannya huruf kecil, login.php. Kita coba tes ya. Saya coba tulis hai, saya simpan. Kemudian kita kembali ke control login. Kita panggil file login di folder view. Di fungsi indeksnya kita ganti, di sini kita panggil file loginnya login. Nah, saya simpan, Ctrl S. Nah, kita coba akses. Nah, terus di sini kita coba panggil control loginnya. Control login kita tulis login, enter. Atau biasanya index dulu, index.php baru /login. Nah, nanti file login control login yang kita buat tadi dan file login yang ada di view tadi sudah berjalan dengan lancar. Jadi di sini kita panggil control loginnya. Control login kita panggil, baru nanti control login ini menjalankan fungsi index ini, dimana fungsi index ini kita panggil file login yang ada di folder view. Kita panggil file login yang ada di folder view, maka dia akan menampilkan menampilkan isi yang ada di folder, isi yang ada di file login yang ada di folder view. Hai. Nah, selanjutnya kita akan mengedit file login folder login ini. Kita akan mengedit file login yang ada di view ini dengan menggantikannya dengan form login. Tadi saya hapus, tadi hi loginnya saya hapus. Terus kita akan membuat kode HTML-nya, kode HTML loginnya. Di sini kita akan memakai framework CSS, itu
framework CSS Bootstrap ya, kita ke Google, kita ke ke website Bootstrapnya, Bootstrap. Kemudian kita buka website Bootstrapnya, terus kita langsung ke mana ya, langsung ke example aja, langsung ke kita menggunakan CSS Bootstrapnya tanpa kita download ya, kita gunakan yaitu Bootstrap yang online. Jadi kita menggunakan CSS Bootstrap ini tanpa kita download filenya, tapi kita menggunakan via CDN namanya, via CDN. Jadi file Bootstrap yang kita panggil itu melalui online. Kita cari contoh HTML yang sudah jadi. Kita coba buka ini shortcode HTML yang sudah jadi, kita cari. Introduction. Nah, baru kita yang ini kita copy, nanti kita ke dokumen. Saya ulangi ya, kita buka dari awal, get Bootstrapnya dari awal, terus kita ke dokumentasi, terus kita introduction, terus ke bawahnya kita copy yang ini, yang nomor 2 kita copy, klik copy, terus ke text editor kita paste di di file login.php yang ada di folder view, copy paste. Yang ini berarti kita panggil file Bootstrapnya secara online. Nah, ini juga kita panggil Bootstrapnya secara online juga. Cuman kita coba simpan, terus coba kita akses lagi, kita enter, coba akses, enter. Nah, ini berarti CSS Bootstrapnya sudah berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya kita akan membuat form loginnya. Kita ke text editornya dulu, kita hapus yang hello world-nya, kita hapus, enter, kita hapus hello world-nya. Udah kita membuat form loginnya, kita akan membuat form loginnya di tengah-tengah ya, nanti form loginnya di tengah sini. Berarti kalau kita ke Bootstrap, kita ke grid dulu atau layout grid. Nah, jadi di sini kan ada beberapa, kita copy yang grid ini, copy, kita paste lagi ke login tadi, paste. Nah, kita ratakan dulu, kita blok, tab. Nah, di sini kan jadi ada 3 kolom. Berarti kita pengennya buat form loginnya di tengah-tengah, berarti di kolom ke tengah sini. Berarti yang kolom ini kita hapus. Berarti kita ke ini, kita tulis codingan formnya di sini. Kita cari ke form control, ke input group, coba ke input group.
overview aja. Di sini ini aja kita copy yang ini di form overview, kita copy aja, copy, kita paste di kolom keduanya. Nah, kita ulang, kita hapus, kita paste. Nah, coba kita save, coba kita akses. Nah, ini kayak seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini kan sudah form loginnya sudah berhasil kita buat tadi dari dokumentasi Bootstrap-nya. Terus kita akan sesuaikan form ini dengan tabel petugas yang ada di database perpustakaan kita. Tabel petugas. Di sini di tabel petugas ini ada kode petugas, nama, jabatan, akses, dan password. Jadi di sini nanti di form ini akan kita masukkan kode petugas dan passwordnya. Jadi di data sini ada kita masukin kode petugas dan password petugas yang ada di tabel petugasnya nanti. Oke, kita akan sesuaikan. Di sini kan sebelumnya masih memakai email address dan password. Nanti email address ini kita akan ganti dengan kode petugas dan password. Kita ke text editornya, kita ini email addressnya kita ganti dengan kode petugas, kemudian password tetap. Terus yang check me out ini, form checklist ini kita hapus saja, ya. Dari div pembuka sampai div penutupnya kita hapus saja. Kita hapus, backspace. Nah, kita save. Terus yang ini juga, will never share your email, ini kita hapus juga. Ini codingannya dari sini, kita hapus saja. Nah, kita hapus. Nah, sip. Ini input kode ini, form input ya untuk kode petugas. Ini form input untuk kode petugas, ini form input untuk password. Nah, di form input petugas ini kita ganti yang sebelumnya tipenya email, kita ganti ke teks. Jadi teks ini maksudnya di form input ini nanti bebas untuk nilai inputannya bebas kita masukkan. Kita simpan, sip. Kita coba akses lagi, kita refresh. Nah, sudah berubah. Terus kita sesuaikan lagi, kembali ke codingan login.php-nya. Kita sesuaikan nama inputnya. Di sini kita kasih nama, name, namanya sesuai dengan yang akan kita ambil di database di tabel petugas, yaitu kode petugas. Jadi namanya harus mirip dengan yang ada di tabel petugas. Huruf kecil, huruf besarnya harus sama, tidak boleh berbeda ya. Saya copy aja dari tabelnya kode petugas, saya copy aja biar penulisannya tidak keliru. Kita tulis di codingannya. Nah, kita paste. Nah, terus juga passwordnya juga, di input passwordnya juga kita kasih nama sesuai yang ada di tabel petugasnya, yaitu password juga P besar password. Nah, ini ada kekeliruannya, pas URD kita bisa edit dulu biar penulisannya tidak tipu ya. Kita benarkan dulu password. Nah, enter. Sudah kita ubah ya, kita copy aja, kita paste,
kita beri namanya, kita paste aja di sini passwordnya. Jadi sudah sesuai dengan yang ada di database-nya, sudah sesuai dengan yang ada di table petugasnya. Nah, di sini ada tombol bottomnya. Tombol bottomnya harusnya kita kasih nama di sini login. TP-nya benar TP submit, login. Terus nanti ada juga tombol di samping login ini ada tombol cuma satu aja, kita bikin satu aja. Kita coba save, kita coba akses. Oh ya, sudah berubah login. Nah, selanjutnya kita akan mengirim inputan yang ada di form ini ke controller login yang sebelumnya sudah kita buat. Kita kembali ke codingannya. Nah, kita masih di codingan login.php. Login apa? Masih di codingan form, masih di codingan view-nya loginnya. Kita ke tag formnya. Di sini kita memakai metode untuk mengirim datanya, metode post. Terus aksinya kita akan kirim ke controller login. Misalnya seperti ini, kita php echo set url titik 2. Terus kita panggil nama kontrolnya ya. Tadi sebelumnya nama kontrolernya login. Kita ke controller login, terus slash, nanti fungsinya ke fungsi proses login. Nah, nanti ada nama, fungsi di controller login namanya proses login. Nah, kita ke controller login, kita bikin fungsi proses login public function apa namanya tadi, proses login tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, terus enter, baru kita buka kurung dan tutup kurung kurawah. Nah, di sini nanti dalam blok fungsi proses login ini nanti kita akan mengambil data yang ada di form login tadi, form login yang sudah kita buat. Kita akan proses loginnya di sini. Kita akan proses dari kode petugasnya sampai passwordnya. Kita akan proses di sini. Jika kita cek jika ada kode dan password yang sesuai dengan yang ada di tabelnya, maka dia prosesnya akan lanjut ke dashboard perpustakaan. Nanti misalkan kalau tidak sesuai dengan yang ada di tabel petugas, maka dia akan tetap kembali ke form login tersebut. Nah, di sini kita coba bikin prosesnya. Kita coba ngecek dulu, mengambil data yang ada di form login ini, di form login, di file login.php. Kita coba ambil data dulu. Kita coba post sama dengan this input post. Di sini kita pakai post karena di metodenya kita menggunakan metode post. Kita coba cek dulu, echo JSON encode, kita panggil post, Ctrl S. Kita coba ke browser, kita hapus ini tadi, enter. Ini ada error call to under function set URL. Berarti ada settingan yang belum kita setting di framework CI nya. Kita setting dulu ya. Kita ubah ke codingan, kita ke folder config, ke autoload ini, ke library, di library
ke dia, kita 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 apa di auto load library-nya kita tambah database, tambah lagi email, tambah lagi session, terus di helper-nya kita tambah, tulis seperti ini URL, kemudian kita tambah juga file, kita coba Ctrl S, kita sudah simpan, kita coba akses ulang lagi, refresh, enable to load the request class session. Kita coba lihat errornya di mana. Kita coba cari di apa, di internet, Google load HTML di CD Igniter 3. Kita coba ini Stack Overflow juga. Tidak ada. Kita ke kita coba cari ya. Ini error enable to load request class session, tercopy errornya. Kita cari di Google, pasti. Ini kita coba. Session. Kita coba lihat dulu. Oh, ternyata apa? Di sini ketika saya load library sessionnya ternyata penulisannya salah ya, seharusnya S-nya 2 session. Oke, kita taruh S. Baru kembali ke projectnya, kita refresh. Nah, sudah bisa. Kita coba kirim data kode petugasnya. Kode petugasnya P3121001. Terus passwordnya 12345. Login. Nah, berarti sudah berhasil ya, kita kirim data ke fungsi proses login. Itu sudah menampilkan data yang kita input tadi, PPT001 password 12345. Itu sudah bisa, berarti kita lanjut ke proses loginnya. Saya close, saya buka controllernya. Kita coba bikin proses loginnya dengan menyimpan apa, session untuk menyimpan session login dari petugasnya. Kita coba bikin. Kita cek dulu, misalkan ganti pom KD, apa namanya dari pomnya. Nah, ini namanya, ini kode petugas. Kita harus mirip nanti dengan yang sesuai dengan apa yang kita panggil. Pasti kita cek nanti misalnya pom input kode petugas apakah misalkan kosong dan
kita tidak perlu kita cek ya kosong apa enggaknya, soalnya harus kita wajibkan ya pom input kode petugas dan pom input passwordnya harus wajib ya. Jadi kita di sini di tag inputnya kita tambah satu lagi, yaitu required. Terus di sini juga kita tambah di input password juga kita tambah required, pasti simpan. Kenapa pakai required? Nah, supaya agar pom input petugas dan passwordnya tidak boleh dikosongin. Jadi kalau dikosongin proses selanjutnya tidak bisa dilakukan. Nah, kembali ke controller loginnya. Kita cek database-nya. Saya hapus yang kodian ini. Kita cek database-nya. Kita cek sama dengan this db where yang di database apa di tabelnya kode petugas, kode petugas pos kode petugas ini, pos ini kita ambil dari nama input yang ada di file login. Nah, ini kode petugas ini kita sesuaikan dengan yang ada di database-nya, di tabel petugasnya. Ini kode petugas. Kemudian where lagi, kita tap aja where lagi, atau kita sambungin aja biar nggak bingung. Where lagi password ini harus sesuai dengan yang ada di tabel petugas. Kemudian kita ambil pos yang ada di input yang ada di file login password. Yang ini kita ambil sesuai dengan nama input yang ada di file login. Ya, sudah sesuai. Terus yang where password ini kita ambil sesuai dengan nama yang ada di tabelnya. Oke, sudah. Baru kita get nama tabelnya petugas. Nama tabelnya petugas huruf kecil, P nya kecil. Terus ini row titik 2. Nanti kita cek if cek dia akan menghitung cek jika lebih besar dari 0, maka kita akan menyimpan sessionnya data array 2, menyimpan kode petugas diambil dari tabel petugasnya, cek kode petugas, nama jabatan namanya juga kita simpan di session, cek kode cek nama juga, jabatan hak akses jabatan juga, cek jabatan hak akses kita copy aja biar
mirip ya. Cek hak akses. Nah, untuk passwordnya kita tidak perlu menyimpan ke sessionnya, cukup kode petugas nama jabatan hak aksesnya. Nah, baru nanti dia redirect atau dia menuju ke controller home dashboard atau dashboard. Nah, ini kan ini sudah di blok if ya. Jika kalau benar maka dia akan menjalankan kode yang ada di blok if. Jika kalau salah else berarti dia ke redirect ke controller login lagi ya. Kita coba, kita back lagi, kita coba, kita post PTG001, passwordnya coba 12345, login. Proses login ini database, select petugas, where query petugas and password. No database selected. Cari errornya, kita ke Google lagi, cari error. Database selected, jadi igniter, buka. Oh, berarti kita lupa menyeting database-nya juga. Kita kembali ke projectnya, ke folder config, tarik terus ke database. Nah, di sini kita akan men-setting database-nya. Di sini kan sudah ada hostname localhost, username dari localhost PHP admin kami tadi, biasanya defaultnya root, passwordnya biasanya kosong ya, terus database-nya apa, nama database-nya yang kita bikin sebelumnya yang pada pertemuan pertama tadi, yaitu perpustakaan. Kita klik save. Nah, sudah. Kita coba, kita close lagi, kita coba akses lagi, refresh atau back dulu, enter, refresh ulang, kita masukin kode ulang lagi, PTG001, password 12345, login. Nah, berarti kan berarti sudah berjalan dengan lancar, karena di tabel petugasnya belum ada datanya, berarti kan belum bisa dia masuk ke proses selanjutnya ini. Berarti kita masukin data, insert data di tabel petugasnya dulu, insert kode petugasnya PTG001, namanya admin perpustakaan, jabatan server admin, hak aksesnya 1, passwordnya 12345, sip, go, kita sip. Nah, sudah, kita coba ulang login dengan kode petugas PT01 dan password 12345. PTG001, password 12345, login. Nah, berarti kan sudah dia diarahkan langsung ke control dashboard. Perhatikan sudah benar, ini ngeceknya sudah benar, terus dia menjalankan blok ini, berarti sudah benar, baru langsung ke redirect ke controller dashboard. Berarti sudah berhasil, karena controller dashboard ini belum kita buat, maka pesan yang ditampilkan seperti ini. Berarti selanjutnya kita akan membuat controller dashboard dengan kita tampilkan view dari
halaman admin nanti ya. Mungkin untuk part kedua ini mungkin sampai di sini. Mungkin nanti part ketiga ini kita lanjut dengan membuat controller dashboard dan controller yang lainnya. Oke, sekian untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.